Selamat pagi jemaat Murtadin di seluruh dunia, dimanapun kita berada. Terima kasih saudara-saudara sudah berani untuk melakukan keputusan pindah dari kegelapan menuju terang. Saya akan mengutip Lukas 21 mulai ayat 7, permulaan penderitaan. Ya, bukan berarti bahwa hidup jadi orang Kristen itu menderita, tetapi sanggup menderita namanya. Itu yang diajarkan, itu yang diinginkan, itu yang diharapkan dari seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai rambut pun dari kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bertahan di dalam nama Yesus Kristus. Maka itulah yang menguatkan saya sejak saya beralih iman, meninggalkan kegelapan ajaran, meninggalkan konsep-konsep dan cara berpikir, yaitu ayat-ayat jahiliyah. Hukum-hukum jahiliyah, yaitu hukum Flintstone, yaitu hukum zaman batu, zaman yang tidak mengenal firman Allah, hanya ibadah buatan mereka sendiri, buatan manusia, dan ajaran yang dihafalkan. Tetapi apa yang kita terima, apa yang kita ikuti, apa yang saya ikuti oleh saudara-saudaraku yang murtadin setelah meninggalkan Yesus, meninggalkan ajaran lama, saudara-saudara sudah tahu, saudara-saudara sudah mengerti maksudnya, bahwa
kita akan lebih tenang menjadi orang Kristen daripada menjadi dan mengikuti agama kita yang dulu. Dan dengan bersandar kepada Tuhan, dengan tetap percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan di dalam hidup ini. Saudara-saudara tidak usah takut, tidak usah ragu, terutama yang ada di Gereja Murtadin Indonesia, karena diri Anda itu adalah gereja itu sendiri. Saya sudah mendapatkan berita-berita keluarga-keluarga saya, di rumah-rumah saya, di tempat-tempat penginjilan saya, mereka datangin semua sama ya mualaf itu. Ya kasihan dia, kasihan. Ya. Tetapi tidak sehelai rambut pun jatuh. Jangan khawatir, jangan takut. Itu yang saya taruh di kaki Kristus, bahwa seluruh nyawa saya taruh di bawah kaki Kristus. Terserah engkau Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Terserah engkau Tuhan, mau pakai untuk apapun, hamba telah siap. Bahkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya omongkan dan apa yang saya katakan. Termasuk 300 itu. Saya berani pertanggungjawabkan. Asal saja mereka mampu dan berani kita debat. Ya, saya pingin ada pimpinan Muhammadiyah, ada MUI, ada NU untuk duduk semeja dengan orang-orang yang memahami bagaimana gejala dan pengaruh ayat-ayat itu yang telah merusak bangsa-bangsa. Seperti apa yang terjadi di Afghanistan itu, luluh lantak, hancur semua bangsa itu. Ya, walaupun mereka sudah menguasai kota, menguasai Afghanistan, yaitu Taliban itu, tetapi tidak pernah mereka akan mampu menguasai seutuhnya karena tentara yang kalah, pemerintah yang kalah akan kembali lagi di waktu yang lain. Itulah yang dimaksudkan oleh saya, bahwa 300 ayat itu tidak bisa menjamin hidup toleransi dan damai. Nggak mampu, saudara-saudaraku. Dan apa yang terjadi, kehancuran Syria, Iran, Irak, Kuwait, Yaman, Mesir, Libya, itu saudara-saudara bukan 1-2 orang yang mengungsi meninggalkan kampung halamannya. Sekarang di India, di Indonesia itu ada 2.000 orang Yaman yang keleleran, yang tinggal di kemah-kemah kecil, di jalan-jalan, nggak mampu hidup karena mereka meninggalkan kampung halamannya di sana. Sampai tahun 2017 itu 200.000 orang Yaman meregang nyawa karena dimusuhi oleh tetangganya sendiri, Arab Saudi. Jadi uang haji itu dipakai untuk mematikan saudaranya sendiri, tetangganya sendiri. Maaf, itu sama-sama agama. Sesama agama, saudara. Lucunya tidak ada berita itu, 200.000 orang itu tidak sampai ke telinga orang Indonesia. Kenapa? Ya, sengaja ditutup beritanya, malu. Ini sungguh-sungguh. Ada itu anak rohani saya, Wa'il Abdullah. Dia lari meninggalkan negeri kampung halamannya di sana. Sampai
dan saya baptis itu dia. Satu contoh, satu orang dari 2.000 orang itu. Abangnya sudah duluan. Dan dia sudah membawa saudaranya yang lain namanya Ziyad untuk bertemu dengan saya. Untuk dibaptis juga. Jadi begitulah keadaan saudara kita sebelah itu. Maka saya mengajak saudara-saudaraku untuk meninggalkan keyakinan itu. Untuk meninggalkan hal-hal yang tidak jelas. Karena tidak ada di dalam Alkitab perintah untuk itu menghitamkan jidat dan mengarahkan kepada batu hitam. Itu nggak ada perintahnya. Setelah saya membaca Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tidak pernah ada nabi di dalam Alkitab yang menyuruh pengikutnya untuk mutar-mutar batu hitam. 7 kali lagi. Setiap kali itu kita harus mencium batu itu. Barang siapa yang mencium batu itu akan masuk surga. Loh, kok cium batu masuk surga? Nggak ada, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya berani meninggalkan. Dan saya berani setelah saya melakukan penelitian. Saya berketetapan bahwa kenapa bangsa-bangsa itu rusak, karena hancur, karena ada perintah. Nah, inilah awal-awal penderitaan itu. Nah, bukan penderitaan saya. Kalau penderitaan saya, saudara-saudara, biarlah saya sudah jadi bagian daripada itu. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Contoh, Rusia melawan Ukraina. Nah, yang lebih benar di dalam cara berpikir itu adalah Chinese, Tiongkok. Bangsa yang besar yang belum pernah menjajah bangsa manapun. Bahkan orang Tiongkok itu dijajah oleh Jepang, tapi Jepang sudah berjanji bahwa mereka tidak akan menjajah bangsa manapun. Karena menjajah bangsa lain itu adalah sebuah kebodohan nenek moyang mereka dan menghancurkan seluruh tentara mereka. Tentara Jepang datang ke Indonesia menjajah 3,5 tahun bangsa kita. Padahal orang Jepang itu kecil dan bangsanya juga kecil, menjajah bangsa kita yang besar. Ini hebatnya cara berpikir bangsa-bangsa yang mementingkan ekonomi daripada berbicara masalah agama. Nah, sekarang ini bangsa kita itu jangankan rakyat kecil, ustadz di musola, menteri ikut-ikutan. Wakil presiden ikut-ikutan. Betapa rendahnya itu, saudara-saudara. Mental pejabat di bangsa kita ini keracunan agama. Dia sudah keracunan. Inilah yang mengerikan kalau seorang pejabat atau kepala desa keracunan agama. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang menyejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Itu yang saya lihat, saudara-saudara. Sehingga saya berketetapan tetap
iman kepada Yesus Kristus tanpa dihalangi oleh siapapun. Jadi ketika 300 ayat ini bisa kita cabut, maka saudara kita itu di Indonesia, mereka akan hidup dan akan mampu toleransi dan damai. Hanya karena ayat-ayat dari kitab zaman Behula ini, kitab abad ke-7 ini, yaitu dari bangsa barbar, diimani dan dipercaya oleh mayoritas bangsa kita. Akhirnya mereka menjadi kesurupan, mental buruk, sumbu pendek, jidat hitam, celana cingkrang, jenggot diperpanjang. Ya bukan, ya panjang jenggot sih ya nggak apa-apa. Tetapi kalau panjang jenggot ada sebuah nasihat dari zaman batu, itu ya lucu. Silahkan berjenggot, tapi jenggotnya harus lebat, bagus. Jangan jenggot Pancasila 5 helai dipelihara terus. Itu kan mengganggu pandangan. Ya, dulu saya jenggotan. Jidat hitam dulu. Karena ada ayatnya. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Kajar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kuffar. Itu tanda. Sudah ditunjukkan tanda itu dari Taurat dan Injil adanya. Jadi saya waktu itu Muslim, saya harus rajin sholat, jidat itu harus hitam. Itu namanya tanda orang takwa. Haleluya. Lucu ya. Ya namanya orang bodoh ya nggak apa-apalah. Itu logika saja sudah nggak benar. Jadi orang yang benar itu kalau jidatnya hitam, ya bajunya bagus, katanya harus baju koko, padahal itu baju China, itu bukan baju Islam, itu bukan pakaian Muslim, itu mah pakaian China. Jadi itu yang harus Anda mengerti, bahwa tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Demikian juga sekarang, kalau saya boleh pergi ke Amerika sekarang ini, mungkin rencana Tuhan, cara Tuhan. Kok viral itu video saya setelah saya sampai di Amerika, bukannya ketika saya di Indonesia dulu. Kalau viral waktu di Indonesia karena video itu sudah saya sampaikan 3 bulan lalu, ketangkap di sana, saya nggak bisa lari ke luar negeri. Lalu kata-kata yang sama saya khutbahkan di hotel hari kedua setelah sampai di Indonesia, sampai di Amerika. Sekarang malah rame, menteri-menteri pada ngomong semua. Berani nggak Zoom dengan saya? Iya, saya berani. Saya ini
Saya sudah menetapkan diri saya sebagai penginjil, sebagai pemberita firman. Dan seorang pemberita firman itu tidak boleh khawatir, takut apapun dengan orang yang kita injili. Tahun kedua itu saya sering ribut dengan mereka gara-gara menginjil. Tahun-tahun pertama, kedua, ketiga itu saya injilin sopir Bluebird, orang Padang. Saya injilin dia. Tangannya sampai gemetaran nyetir itu. Dia marah. Dia pepetin taksinya. Bapak turun di sini saja katanya. Dia tersinggung karena saya injilin. Bapak turun saya. Ya saya turun. Gak usah bayar katanya. Ya saya nggak mau bayar. Naik gratis taksi itu dengan menginjil. Jalan kaki sampai di rumah. Dia tersinggung. Hanya saya bilang tidak ada nabi di dalam Alkitab ngajarin siksaan kubur. Iya, hanya nabi dari Arab itu yang mengajarkan siksaan kubur. Saya tanya, Bapak bisa nggak bahasa Arab? Karena di dalam kubur nanti, Muslim itu nanti di dalam kubur, setelah ditinggalkan oleh yang membawa dia ke kubur, setelah dikubur, dua malaikat Mungkar Nakir akan masuk ke dalam kubur, kemudian melakukan interogasi. Malaikat bertanya, Man Rabbuka. Jadi setelah melakukan identifikasi, malaikat catat namanya dan sebagainya gitu. Lalu ditanya pakai bahasa Arab, Man Rabbuka. Itu. Ini yang meninggal ini orang Betawi, orang Padang. Ya tentu saja nggak bisa jawab. Semua malaikat itu akan bertanya di dalam bahasa Arab. Man Rabbuka, artinya siapa Tuhanmu? Lah yang meninggal mak Betawi. Gua kagak ngerti lu ngomong apa. Kata mak. Kalau nggak bisa jawab itu dipukul oleh malaikat. Oman Nabi Yuka, nggak bisa jawab, pukul. Siapa Nabi lo? Itu. Aina kiblatuka, nggak bisa jawab, pukul. Man imamuka, nggak bisa jawab, pukul. Jadi dalam kubur masih disiksa oleh malaikat Mungkar Nakir. Kalau nggak bisa jawab, dipukul, masuk ke dalam tanah, mayat itu, kemudian dicongkel lagi, kemudian dibentuk baru lagi, dipukul lagi, ditanya lagi, dipukul lagi. Udah tahu orang ini nggak bisa bahasa Arab, kok masih disiksa, masih ditanya, diinterogasi. Lagian malaikatnya kok kebangetan. Orang sudah mati kok masih ditanya gitu loh. Ini ajaran luar biasa, nggak ada ajaran itu di dalam Yesus Kristus, nggak ada ajarannya. Ya, nggak pernah ada itu. Yesus tidak pernah mengajarkan siksaan kubur. Mana ada Yesus kok siksain di dalam kubur. Nggak pernah ada ajaran siksaan kubur. Orang sudah mati. Bagaimana disiksa pula di dalam kubur? Sopir taksi marah.
Haleluya. Akhirnya saya naik taksi gratis. Lucu ini ajaran. Jadi disiksa di dalam kubur. Siapakah ulama yang bisa jawab? Nggak ada satupun Muhammadiyah, NU, Kiai, nggak bisa. Nanti ngomongnya, mati dulu lu, baru disiksa dalam kubur. Bohong. Ajaran ngawur bin ngawur. Ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nggak ada. Nggak ada ajaran kayak begitu. Tidak mempan bagi saya. Ajaran nggak benar. Orang sudah mati, bagaimana bisa disiksa? Dan bagaimana dia merasakan sakit, nyawanya sudah putus? Lagian teganian itu malaikat menyiksa orang dalam kubur. Nggak ada. Ketika saya masih kecil, itu mama saya yang cerita siksaan kubur itu. Saya bilang, Mama, sudah Mak. Udah ceritanya serem. Horor, Mak, horor. Dipukul di dalam kubur. Lagian gak usah nanya-nanya. Man ismuka. Dia nanya nama. Minta saja, kan di dunia itu sudah ada malaikat rakib dan atid yang menjaga kiri kanan, mencatat baik buruk perbuatan kita. Ya menurut aja mereka, jadi ada 2 orang sekretaris kita yang mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Minta aja sama malaikat itu. Ngapain disiksa di dalam kubur? Toh catatannya sudah ada semua di komputer. Maksudnya komputer malaikat. Saya tidak pernah membaca di dalam Alkitab ada siksaan kubur. Salah satu kekuatan kenapa saya bilang saya harus mengatakan 300 ayat nanti saya akan bongkar 300 ayat itu ya. Setelah mendapat respon baik dari Menteri Agama kah, dari saudara-saudara yang menteri yang lain, atau Pak Mahfud, ya bagaimanalah mereka menjamin keamanan saya datang ke Indonesia. Dan saya jangan ditangkap. Saya akan menyerahkan diri dan kita akan berbicara masalah 300 ayat ini harus dihapuskan dari Al-Quran Indonesia karena mengancam kehidupan sosial, sopan santun bangsa kita kepada bangsa yang lain. Kalau enggak, berarti mereka mau mengubah bangsa kita menjadi bangsa khilafah. Masalah khilafah inilah yang harus saya lawan. Harus saya ajak agar mereka tidak main-main dan menghancurkan orang Kristen. Enggak ada khilafah saja kita sudah begini, gereja enggak boleh dibangun. Enggak dikasih izin. Itu belum khilafah loh. Baru NKRI saja begini loh. Bangsa kita ini. Nah itu sebabnya saya lawan. Saya tahu maksud dan tujuan HTI. Saya tahu semuanya. FPI,
tahu semua maksudnya. Supaya syariah, diberlakukan syariat. Ya, syariat. Ya, kalau berlaku syariat, ya Habib Rizik sudah dirajam duluan. Harus. Lu mau lari kemana, Bang Thoyib? 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang Bang Thoyib. Nah, itu yang saya inginkan, saudara-saudara, sehingga 300 ayat ini harus dihapuskan. Kembali tadi saudara-saudara bahwa saya bisa naik taksi gratis hanya karena menginjil tukang taksi itu bahwa di dalam Kristen tidak ada siksaan kubur. Yesus mengajarkan begini di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus Kristus mengajarkan dia pergi duluan ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada dia, yaitu menyediakan sorga. Menyediakan sorga. Dan apabila Tuhan Yesus sudah sampai ke sana, dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana dia berada, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Wah, itu maksudnya. Ngapain malaikat kok disuruh masuk tiap kubur orang? Kasihan. Manusia ini tiap hari itu mati, dikubur. Pertanyaannya, apakah malaikat mungkar nakir itu hanya akan datang ke kuburan orang Islam? Kubur orang Kristen enggak. Yang kafir enggak. Orang Cina, orang Jepang, Korea enggak. Kasihan kerjaan malaikat. Dikerjain oleh Nabi supaya melakukan interogasi kepada orang di dalam kuburnya. Jadi ceritanya kenapa saya pindah jadi orang Kristen, karena saya takut disiksa dalam kubur. Beda orang Kristen dengan orang Islam kalau sudah meninggal. Kalau orang Islam itu dibungkus kayak lontong. Ngeri. Wah, ngeri. Gimana kalau di dalam kubur hidup lagi? Tolong nggak bisa lagi keluar. Di orang Kristen itu meninggal pakai peti. Jadi baru ada yang sudah dimasukkan ke dalam peti orang Kristen, ternyata hidup lagi. Dia ketuk itu petinya, itu dia hidup lagi. Ada beberapa kali orang dalam peti hidup lagi. Lah, kalau di Islam kan begitu meninggal harus segera dikuburkan. Bagaimana kalau dia mati suri?
Beberapa jam kemudian dia hidup lagi. Ya sudah, karena perintahnya langsung kubur. Kecuali orang itu meninggal sore, jam 5 meninggal, nggak ada kesempatan lagi kita menguburkannya, maka mayat itu ditaruh di rumah dulu. Hidup lagi. Nah ya lumayan, nggak sampai dibawa ke kubur. Hebat itu Kristen itu. Kalau orang Islam itu dibuntel pakai kafan, orang Kristen itu kalau meninggal itu pakai jas. Pakai jas, pakai sepatu, dimandiin, dirapiin, di rambutnya disisir yang bagus. Jadi gitu. Harus didandanin. Coba sekarang saya tanya, kenapa orang mati itu didandanin? Ayo. Harus dipakein jas, pakein. Kenapa? Harus dipakein sepatu segala. Ayo kenapa? Tahu nggak? Ya karena dia nggak bisa pakai sendiri lagi, udah meninggal. Harus didandanin. Harus didandanin. Udah meninggal. Kalau orang Islam meninggal, digali kuburnya, dia harus menghadap kiblat ke barat sana. Maka kuburan orang Islam tuh miring ke barat semuanya. Tetapi kenapa orang Kristen meninggal ya menghadap ke atas? Karena menghadap sorga, ke atas sana. Sorga itu di atas sana. Dan kenapa harus pakai jas? Karena sudah siap masuk surga. Kalau mereka masih ditanya repot-repot, malaikatnya kebangetan, malaikat kebangetan. Nyiksa orang sudah mati. Dan itu ajaran yang tidak masuk akal. Nah bagaimana kalau ada orang yang ditelan buaya? Nggak ada siksaan kubur, ya nggak ada siksaan perut buaya namanya. Kok Pak Pendeta kok suka nyinggung-nyinggung? Bukan begitu, saya ini mau mengajarkan supaya saudara-saudara itu mengerti ajaran tetangga sebelah itu. Kan kalau nggak saya ngomong kayak begini kan kamu nggak tahu. Ya. Nah inilah pentingnya ilmu perbandingan agama itu. Dan inilah pentingnya kita memahami agama sebelah itu. Supaya tujuannya kita semakin yakin dengan ajaran kita. Karena saya benci ada orang Islam, ada orang Kristen masuk Islam. Yang kedua, betapa sederhananya keselamatan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Terima Yesus, angkat tangan terima Yesus, masuk surga. Yang ketiga, bahwa apa yang diajarkan Yesus itu adalah kebenaran dari langit. Dan Yesus itu datangnya dari sorga, kembali ke sorga. Semua yang mengajarkan agama-agama, entah bumi dari mana, nabi sekalipun, itu dari bumi. Hanya mendapatkan ilham dari sorga. Tetapi kalau saya katakan, apakah ajaran siksaan kubur itu ilham dari sorga? Nah, nggak ada yang bisa jawab. Yang jelas, tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan siksaan kubur. Nah itu. Jadi betapa sederhananya. Yang keempat, supaya orang Kristen mengerti bahwa betapa sederhana
mengikuti ajaran Kristen tanpa harus jengkang-jengking begini, sentuh ini, sentuh itu, makan ini, makan itu. Enggak, mau makan apa silakan, tetapi jangan berlebihan. Nah, ini hebatnya kekristenan itu. Enak juga ya saya ngajar kayak begini, ini lepas. Nggak takut lagi rumah saya digeruduk orang. Nah, tidak ada siksaan kubur. Hanya ajaran dari Nabi Arab itu, yang katanya ajarannya sama dengan Alkitab, sama dengan nabi-nabi terdahulu. Karena di surat ke-46 ayat 9 dia disuruh ngomong, katakan Muhammad, aku tidak tahu bahwa aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atasku, dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi di atas kamu. Aku hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh langit, katanya. Padahal langit nggak ngasih tahu kayak begitu. Jadi Muhammad ditanya oleh orang Yahudi dan orang Kristen, apakah kamu selamat atau enggak? Nabi itu nggak tahu jawabannya bagaimana. Tunggu wahyu seminggu. Baru turunlah ayat tadi yang saya bacakan tadi. Surat ke-46 ayat 9. Bisa dicatat, cari sendiri di sana. Mungkin saudara yang muslim baca sendiri bahwa Nabi kamu itu nggak tahu apa yang terjadi atasnya. Dia nggak tahu nasibnya sendiri, bagaimana dengan nasib kamu. Yang ada setiap sholat itu harus mendoakan Nabi itu dan turunannya. Kan begitu. Nah, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus mau supaya kita semua ada bersama Yesus dalam surga. Tidak ada kata-kata semacam ini yang dikatakan oleh Nabi dari Arab. Malah harus disiksa dulu, harus membela dia ketika dia itu berjuang. Harus begini, begitu. Harus sholat. Sembayang 5 waktu. Setelah sholat sembayang 5 waktu pun belum tentu, masih mudah-mudahan. Di surat ke-66 ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya. Terus selanjutnya, mudah-mudahan Tuhan mengampuni kesalahanmu. Sudah beriman, sudah bertobat, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, beda dengan ajaran Yesus Kristus. Pasti masuk surga. Makanya orang-orang Kristen itu pikirannya cerah, benar, logikanya oke. Tapi coba itu baca komen-komen saudara saya dari Muslim, yang dari Bima, nonton YouTube saya itu, ngomongnya nggak karu-karuan. Nah, haleluya. Jadi tidak sehelai rambut pun jatuh, dan menginjil gratis. Tentang siksaan kubur tidak ada satupun Pak Kiai bisa jawab. Wah, bagaimana kita membuktikan ada siksaan kubur?
Bagaimana satu mayat kita adakan eksperimen, ya, nggak langsung kita masukkan ke dalam kubur, tapi kita taruh di dalam peti kaca. Apakah ada malaikat yang menyiksa dia di dalam peti kaca itu? Oke, gak usah peti kaca. Kita gali kubur yang sebesar peti kaca itu. Lalu kita masukkan ke dalam. Sehari 2 hari kita perhatikan. Atau kita pasang CCTV. Apakah ada pukulan yang dilakukan oleh malaikat terhadap mayat di dalam peti kaca itu? Ayo. Ya. Enggak akan terjadi. Potong tangan saya kalau ada perubahan atau didatangi oleh malaikat mungkar nakir di dalam peti kaca itu. Enggak mungkin. Makanya saudara-saudaraku muslim, bertobatlah kamu, tinggalkan ajaran gombal gambul itu. Silakan dilakukan penelitian. Haleluya. Ini saja saudara-saudara renungan, yaitu Lukas 21. Mulai dari ayat 7 tentang permulaan penderitaan. Setiap hari saya akan menyampaikannya sambil menunggu Menko Polkam. Menko. Iya, ini bukan menghina Pak Menko. Perbandingan antara Kristen dan Islam. Buka otak. Buka kepala. Bukan menguasai ayat-ayat itu, bukan. Buka logika. Seberapa logika Bapak, logika Ade Armando, opini Rudi, bisa nggak si Rudi kucluk itu? Rudi kucluk. Ya, terima kasih Rudi kucluk. Ya, Anda sudah saya tanggapin gitu. Rudi kucluk gedein kumis doang. Ya, sebenarnya nggak boleh sebut-sebut nama begini. Tapi dia sudah sebut nama saya duluan. Pendeta Saifuddin Ibrahim, manusia berbahaya. Wehehehe. Nama besarmu itu rusak. Kamu bukan tandingannya. Tandingan saya itu Ma'ruf Amin. Dan langsung kalau Ma'ruf Amin dengar khutbah ini, langsung otaknya jongkok. Itu wakil itu. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk renungan malam hari ini, dan biarlah Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami, dan kami terus kaum murtadin dikuatkan, diteguhkan, bahkan diurapi dengan cara yang luar biasa. Berjalanlah Engkau Tuhan di dalam kuat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, bantu bimbing saudara-saudara yang baru mau mengenal Kristus, yang sudah senang untuk mengikuti Engkau, kuatkan. Dan biarlah mereka sama-sama dengan bebas dan mudah, dan tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu, penderitaan yang dialami oleh mereka, Tuhan telah menanggungnya di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.